Hai guys, selamat datang di iPod, Aina Podcast. Di sini kita akan membahas tentang isu-isu HI. Aku mengundang teman-teman HI ku. Yang pertama ada Sadrak Awel Domani dan Guna Subekti. Jadi di podcast ini kita akan ngebahas nih tentang salah satu isu internasional. Kalau di masyarakat umum kita tahu nih kalau ada yang namanya PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, di situ kalau di dunia internasional ada nih yang namanya RC-RC. Nah, kita ingin membahas peran dari RC-RC tersebut untuk perang Ethiopia dan Eritrea. Jadi sebenarnya boleh dijelasin dulu Kak, perang Eritrea dan Ethiopia itu kayak apa sih? Oke, perang Ethiopia dan Eritrea itu berlangsung sejak tahun 1998 sampai tahun 2000. Seperti yang kita ketahui, kedua negara ini merupakan negara di Afrika Selatan. Dulu itu Eritrea merupakan bagian dari Ethiopia, namun ada gerakan separatis nih namanya Tigray Defense Kelompok. Jadi mereka ini ingin memisahkan diri dari pemerintahan Ethiopia karena mereka menganggap bahwa kebebasan suara mereka itu dikekang, terus tidak adanya kebebasan untuk mereka melakukan sesuatu seperti itu. Jadi karena itu terjadilah perang antara Tigray Defense Group ini sama pemerintahan Ethiopia. Perangnya itu memakan jiwa sekitar 70.000 orang dalam kurun waktu 2 tahun, namun konfliknya ini sudah berlangsung sejak tahun 1961. Wah, lama ya Kak. Jadi kan itu perangnya udah lama nih, ada bertahun-tahun. Siapa aja sih yang terlibat di dalam perang itu? Nah, kebetulan kan jika suatu konflik terjadi, tentunya ada yang terlibat dalam suatu konflik tersebut. Nah, dalam konflik Ethiopia dan Eritrea ini, Ethiopia didukung oleh negara-negara seperti Kuba dan Uni Soviet. Nah, dukungannya seperti apa? Yaitu dukungan ekonomi dan alat militer. Nah, kemudian Eritrea ini didukung oleh negara-negara Arab seperti Afghanistan dan gerilyawan dari Palestina, dan tidak menutup kemungkinan organisasi-organisasi seperti PBB dan ICRC terlibat dalam konflik tersebut. Oke, tadi kan kamu bilang kalau ada 70.000 korban nih di dalam jangka waktu 2 tahun, itu kayak gila banget sih. Terus kan Banyak tadi banget kan? iya kan, Guna bilang kalau ada RC-RC juga. Nah, RC-RC itu ngapain sih? Oke, dalam menanggapi kasus ini, RC-RC langsung sigap dalam membantu korban-korban perang baik di Ethiopia dan di Eritrea. Seperti yang kita ketahui, Ethiopia sudah menjadi negara yang sering berkonflik sejak dulu. Jadi mereka sudah membuka kantor RC-RC sejak tahun 1971, dan untuk Eritrea mereka baru membuka tahun 1998. Di tahun yang sama, kedua palang merah ini juga bekerja sama untuk mendistribusikan bantuan-bantuan senilai 126 ton Ya. yang berupa tempat perlindungan, makanan, dan obat-obatan. Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan perawatan kesehatan medis untuk korban-korban luka perang. Selain itu, mereka juga menyediakan program nih namanya Red Cross Message Network. Ini dilakukan untuk mengembalikan warga yang terpisah dengan keluarganya. Itu mencapai 4.000 jiwa. ICRC sukses dalam menyatukan kembali keluarga tersebut. Keren. Nah, teman-teman, jadi kan jelas kan dalam suatu konflik ada hukumnya, yaitu Konvensi Jenewa. Nah, apa sih gunanya Konvensi Jenewa ini? Konvensi Jenewa ini gunanya untuk meminimalisir warga yang terlibat langsung dalam terdampak langsung dalam konflik tersebut. Nah, khususnya tertera pada pasal 49 sampai 52, pasal 52. Nah, konvensi ICRC ini menegaskan pasal 3 ini terkait tahun 1949 terkait ketentuan umum penetapan standar minimum bagi semua pihak dalam konflik bersenjata. Kemudian juga ICRC menegaskan setiap pihak
yang berkonflik ini harus menghormati dan memastikan hukum perang tersebut bagi semua pihak yang terlibat. Jadi begitu teman-teman kira-kira. Oke. Jadi gitu guys pembahasan tentang ICRC pada hari ini. Jangan lupa like dan komen. Bye bye.